Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 104. Sejenak kemudian, ketika Kebo Ijo telah hilang di balik gubuk yang berjajar-jajar, terdengar Ken Arok bertanya. "Kenapa kau berkelahi, kuda sempana?" Kuda sempana mengerutkan keningnya. Ia merasa seolah-olah sedang diadili. Tetapi ia sama sekali tidak ingin berbohong. Terserah kepada mereka yang akan menilainya. Dikatakannya seluruhnya apa yang telah terjadi atasnya. Tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambahnya. Ken Arok dan Mahisa Agni mendengarkannya dengan penuh perhatian. Tanpa disengaja, maka mereka pun mengangguk-anggungkan kepala mereka, seolah-olah mereka melihat peristiwa itu sedang terjadi. Menilik tekanan kata-kata kuda sempana maka mereka melihat suatu keyakinan bahwa yang dikatakannya itu benar. Tetapi Ken Arok dan Mahisa Agni itu kemudian mendengar kuda sempana berkata, "Ternyata aku sudah tidak dapat lagi diterima di dalam pergaulan yang sewajarnya. Aku ternyata tidak mampu lagi menyesuaikan diriku." "Tidak," dengan serta-merta Mahisa Agni menyahut. "Selama ini kau telah mendapat kemajuan yang banyak sekali. Tetapi akhirnya aku telah melakukan kesalahan. Betapa aku mencoba menghindarkan diri dari kemungkinan ini, ternyata aku tidak mampu. Aku masih melibatkan diriku pada suatu perbuatan yang pasti tidak kalian anggap benar." Kuda sempana mengerutkan keningnya melihat Ken Arok menggelengkan kepalanya. "Tidak, kuda sempana. Aku dapat menerima keteranganmu. Aku mempercayamu bahwa kau tidak dapat berbuat lain kecuali membela dirimu. Kau dihadapkan pada suatu keadaan, di mana kau tidak dapat memilih. Sehingga dengan demikian, maka kau tidak dengan sengaja melakukan kesalahan ini." Kuda sempana tidak menjawab. Perlahan-lahan kepalanya ditundukkannya. Setelah sekian lama ia terpisah dari pergaulan, dikungkung dalam dunia yang asing, di dalam sarang seorang kebo sindet, maka ternyata ia telah beberapa kali membuat kesalahan dalam menilai orang seorang. Kini ia melihat bahwa sebenarnya Ken Arok jauh berbeda dari Kebo Ijo. Demikian pula agaknya orang-orang lain mempunyai sifat dan wataknya sendiri. Dalam pada itu Ken Arok berkata selanjutnya, "Kuda sempana, sebelum terjadi sesuatu atasmu, bukankah aku sudah memperingatkan kau tentang Kebo Ijo? Sehingga dengan demikian, maka kau seharusnya dapat menilainya, bahwa sikapnya sama sekali bukan sikap kami, baik orang-orang Panawijen maupun para prajurit Tumapel. Kau dapat merasakannya, bagaimana sikap Mahisa Agni dan Ki Buyut Panawijen, bagaimana sikap prajurit-prajurit Tumapel yang lain selain Kebo Ijo." Kuda sempana masih belum menjawab. Tetapi terasa getaran di dadanya menjadi semakin cepat. Ia tidak mengerti kenapa Mahisa Agni dan Ken Arok menaruh perhatian sedemikian besarnya kepadanya sehingga di dalam persoalan ini pun mereka mengambil kesimpulan bahwa Kebo Ijo lah yang bersalah, meskipun keterangannya dan keterangan Kebo Ijo berbeda. Tetapi kuda sempana tidak mendapat kesempatan untuk berpikir terlampau lama karena sejenak kemudian Ken Arok berkata, "Sudahlah. Jangan kau hiraukan apa yang telah terjadi, meskipun kau harus berhati-hati untuk selanjutnya. Kau harus selalu mencoba menghindari anak bengal itu, seperti yang dikatakan oleh kakak seperguruannya sendiri. Sebentar lagi aku Tunggul Ametung akan datang, kita harus menyambutnya dengan baik." Terasa dentang di dada kuda sempana menggoncangkan jantungnya. Perlahan-lahan ia mengangkat wajahnya. Ia ingin mengucapkannya, tetapi ia ragu-ragu. "Lupakan semua persoalan yang telah lampau," berkata Mahisa Agni kemudian. "Mungkin Kebo Ijo sengaja mengungkit persoalan itu, tetapi jangan kau hiraukan. Semuanya sudah berlalu. Bahkan kita berdua telah terjerumus ke dalam keadaan yang tidak kita kehendaki tanpa dapat menghindarkan diri." Kuda sempana menarik nafas dalam-dalam. Ditenangkannya hatinya dan kemudian dicobanya untuk berkata, "Aku memang sudah berusaha Agni. Tetapi peristiwa itu terlampau dalam membekas di dalam hati. Mungkin aku dapat menekan perasaanku, karena pengalaman yang selama ini telah menderaku tanpa ampun. Tetapi bagaimana dengan Ken Dedes yang agaknya menyimpan dendam tiada taranya di dalam hatinya? Mungkin ia menganggap semua kepahitan yang dialaminya justru disebabkan karena kesalahanku." "Maksudmu permaisuri aku Tunggul Ametung?" bertanya Ken Arok. "Oh, ya. Maksudku Tuan Putri Ken Dedes." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Tetapi semua itu seharusnya sudah dilupakan.
Kita tidak dapat berpegangan pada sebab dari peristiwa yang berkembang itu terus-menerus. Apabila demikian, ia justru akan berterima kasih kepadamu, karena kau telah mendorongnya masuk ke dalam istana Tumapel. Tetapi bukan itu maksudku. Aku tidak sengaja berbuat demikian. Yang ada di dalam benakku waktu itu adalah maksud yang tidak baik atasnya dan kemudian atas Mahisa Agni. Semuanya aku harap sudah dilupakannya, desis Mahisa Agni. Mudah-mudahan, sahut kuda sempana. Tetapi sebenarnya, sebelum aku bertemu dengan Kebo Ijo di sini, aku ingin minta izin kepada kalian berdua. Aku ingin menyingkir sehari 2 hari, selama aku berada di Padang Karautan. Aku berada di Padang ini kira-kira 10 hari. Ya. Di hari-hari itu aku ingin berada di Pedukuhan Panawijen Lama. Aku ingin menghindarkan diri dari setiap kemungkinan yang tidak dapat aku perhitungkan. Baik dari pihak permaisuri maupun dari pihakku sendiri. Ken Arok mengerutkan keningnya. Kecemasan itu memang beralasan. Seseorang yang pernah mengalami goncangan perasaan seperti kuda sempana terhadap seorang gadis, kemudian disusul dengan keadaan yang berkembang memburuk, maka kesan itu tidak akan dapat dengan mudah dilupakan oleh kedua belah pihak. Tetapi sejenak ia berdiam diri. Dicobanya untuk merenungkannya, apakah yang sebaiknya dilakukan. Dalam pada itu terdengar Mahisa Agni bertanya. Kuda sempana, apakah kau masih meragukan dirimu sendiri? Apabila demikian, maka kau masih belum ikhlas menerima keadaanmu kini. Kalau kau dengan sepenuh hati melupakan apa yang pernah terjadi, dan apa yang pernah menyentuh perasaan dan hatimu, maka aku kira tidak akan timbul persoalan apapun lagi. Aku sudah mencoba, Agni. Tetapi aku adalah seorang yang lemah hati. Perasaanku mudah terombang-ambing oleh keadaan. Sedang di sini aku masih mungkin dilemparkan ke dalam suatu keadaan di luar kekendakku. Yang lebih pahit lagi apabila aku dihadapkan pada persoalan yang tidak memberi kesempatan aku memilih di antara beberapa cara penyelesaian, seperti yang baru saja terjadi, sehingga aku tidak akan dapat berbuat lain daripada itu. Mahisa Agni pun sejenak terdiam. Ia pun dapat mengerti setelah ia dihadapkan pada suatu contoh yang baru saja terjadi. Apabila hal itu terjadi setelah aku Tunggul Ametung berada di padang ini maka persoalannya pasti akan berkembang terus. Semua rencana akan rusak dan bahkan mungkin ia akan terlibat dalam kemarahan, aku Tunggul Ametung tanpa sebab. Sejenak mereka bertiga saling berdiam diri, merenung keadaan yang sebaik-baiknya mereka pilih, supaya mereka tidak terlibat ke dalam suatu keadaan yang lebih sulit. Sebelum mereka menemukan suatu keputusan, tiba-tiba seseorang datang kepada mereka dengan tergesa-gesa, meloncat-loncat seperti sedang berjalan di atas bara. Ken Arok mengerutkan keningnya. Dipandanginya sejenak wajah Mahisa Agni yang menegang. Mereka telah menduga bahwa orang itu akan mengabarkan kepada mereka, bahwa aku Tunggul Ametung telah datang. Sebelum orang itu berkata sesuatu, Ken Arok telah mendahuluinya. Apakah aku sudah datang? Tetapi orang itu menggelengkan kepalanya. Belum. Ken Arok menarik nafas. Namun ia terpaksa bertanya dengan herannya. Kenapa kau berlari-lari? 4 orang prajurit yang mendahului perjalanan akulah yang sudah datang. Oh, sekali lagi Ken Arok mengerutkan keningnya. Baru perambas jalannya yang datang? Ya. Baik. Aku segera datang. Bukankah Kebo Ijo ada di sana? Ya. Sekarang keempat orang itu sedang diterimanya. Baiklah. Kembalilah dan katakanlah, sebentar lagi aku datang. Orang itu pun segera pergi meninggalkan Ken Arok yang masih termangu-mangu. Sejenak kemudian ia berkata, aku harus menemui keempat prajurit itu. Lalu bagaimana dengan kau kuda sempana? Seperti yang sudah aku katakan. Kalau kalian mengizinkan, lebih baik aku menyingkir untuk beberapa hari. Tanpa sesadarnya Ken Arok berpaling memandangi wajah Mahisa Agni yang ragu-ragu pula. Bagaimanakah sebaiknya Agni? Bertanya Ken Arok kemudian. Mahisa Agni tidak segera dapat menjawab. Seperti Ken Arok, ia pun menjadi ragu-ragu. Mereka berdua harus mempertanggungjawabkan kehadiran kuda sempana di tempat itu. Dan Mahisa Agni lah yang merasa telah membawanya. Keduanya mengerti alasan kuda sempana untuk meninggalkan Padang Karautan. Tetapi bagaimanakah jawab mereka, apabila justru aku bertanya tentang anak muda itu? Dalam keraguan-raguan itu kuda sempana berkata,
Apakah kalian mencemaskan aku, bahwa aku akan lari dari Panawijen? Pertanyaan itu telah mendebarkan dada Mahisa Agni dan Ken Arok. Hampir berbareng mereka menjawab. Tidak, dan Mahisa Agni pun melanjutkannya. Aku sama sekali tidak dapat mengerti seandainya ada pikiran untuk melarikan diri. Apakah yang akan didapatkannya di pelarian itu? Kegelisahan, kecemasan, ketakutan dan segala macam perasaan yang pahit. Itulah sebabnya aku yakin bahwa kau tidak akan melarikan diri. Lalu pikiran apakah yang memberatimu? Mungkin aku atau Ken Dedes mencari aku untuk menghinakan aku. Kemungkinan itu pun terlampau kecil. Tuan Putri maksudmu, bertanya Ken Arok. Oh, iya. Maksudku permaisuri. Tidak. Ken Arok pun menggeleng. Aku kira mereka tidak akan berbuat demikian. Apalagi setelah Mahisa Agni berada lagi di antara kita. Lalu apa? Mahisa Agni menarik nafas. Kemudian katanya. Kuda Sempana. Orang-orang yang kini masih tinggal di Panawijen, menunggu kemungkinan untuk berpindah tempat bersama-sama, masih belum tahu perkembangan yang terjadi atas dirimu. Jasmaniah apalagi rohaniah. Karena itu kedatanganmu akan membuat geseran-geseran yang sebenarnya tidak kita kehendaki atas orang-orang itu. Perempuan-perempuan, kanak-kanak dan orang-orang tua. Kuda Sempana mengerutkan keningnya. Lalu dihembuskannya nafas panjang-panjang. Perlahan-lahan ia menganggukkan kepalanya sambil berdesah. Kau benar Agni. Tetapi lalu apakah sebaliknya yang aku lakukan? Apakah aku akan bersembunyi saja di tengah-tengah padang karautan, di antara gerumbul-gerumbul perdu? Mahisa Agni menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Kalau seseorang dengan tidak sengaja menjumpai kau berada di sana, maka angan-angannya segera akan terbang ke dalam suatu keadaan yang dapat merugikan namamu yang selama ini sedang kau usahakan menjadi bersih kembali. Sejenak Kuda Sempana terdiam. Pendapat Mahisa Agni itu dapat dimengertinya. Bahkan mungkin seseorang akan menyangkanya, sepeninggal Kebo Sindet, maka ia telah mewarisi pekerjaannya meskipun tidak sedahsyat iblis dari kemundungan itu. Namun untuk tetap tinggal di perkemahan ini, dan kemudian bertemu dengan Ken Dedes dan aku Tunggul Ametung, hatinya masih terasa terlampau pedih. Sementara itu Ken Arok telah menjadi gelisah. Ia harus segera menemui 4 orang prajurit yang mendahului perjalanan aku, karena orang-orang itu mungkin membawa pesan-pesan yang harus dilakukannya. Dalam pada itu, tiba-tiba Mahisa Agni berkata kepada Ken Arok. Aku kira kita tidak akan berkeberatan seandainya Kuda Sempana pergi ke Panawijen. Kita akan mencari alasan apapun seandainya aku bertanya tentang dirinya. Tetapi biarlah seseorang mengawaninya. Ken Arok tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah Mahisa Agni dan Kuda Sempana berganti-ganti. Namun dalam pada itu terdengar Kuda Sempana menyahut. Apakah kau cemaskan bahwa aku benar-benar akan melarikan diri? Mahisa Agni menggeleng. Sudah aku katakan. Hanya orang yang gila yang akan melarikan diri dari keadaan yang kau hayati sekarang. Aku mempunyai pikiran untuk menyuruh 1 atau 2 orang mengawanimu, supaya kau tidak terasing di padukuhan itu. Supaya ada orang yang menjelaskan tentang keadaanmu sekarang. Kuda Sempana menundukkan kepalanya. Maafkan aku. Kalau begitu aku akan sangat berterima kasih. Hal itu memang lebih baik bagimu daripada kau berkeliaran selama 10 hari di padang karautan tanpa arah dan tujuan. Banyak sekali godaan yang akan berusaha menyeretmu ke dalam keadaan yang tidak kau inginkan sendiri. Aku mengerti. Nah, bagaimana pertimbanganmu Ken Arok? Aku sependapat. Biarlah 1-2 orang mengawaninya. Tetapi siapakah orang yang akan mengawaninya? Setiap orang berkeinginan untuk menyambut aku Tunggul Ametung dan ingin ikut bergembira bersamanya setelah mereka bekerja keras sekian lama. Aku dapat menunjuk orangnya atas persetujuan Ki Buyut Panawijen. Orang itu hanya mengantar Kuda Sempana. Kemudian pada hari yang kedua atau ketiga, setelah Kuda Sempana dimengerti keadaannya oleh orang-orang Panawijen, maka pengantar itu akan segera kembali ke padang ini, untuk bersama-sama bergembira. Ia masih mempunyai waktu cukup untuk itu. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, terserahlah kepadamu Agni. Aku menyetujui semua yang kau anggap baik. Sekarang aku minta diri untuk menemui 4 orang prajurit yang menjadi perambas jalan aku Tunggul Ametung.
Ken Arok pun segera meninggalkan Mahisa Agni dan kuda sempana. Ia harus segera menemui keempat orang prajurit itu. Mungkin ada sesuatu yang harus segera dikerjakan. Sepeninggal Ken Arok, maka kuda sempana pun segera mempersiapkan dirinya pula. Segera ia menerima pedangnya kembali. Tetapi selama perjalanannya ke Panawijen, Mahisa Agni telah menasehatkan untuk tidak mengenakan pedang di lambungnya. Sebaiknya pedang itu digantungkannya saja pada kudanya, supaya tidak menimbulkan kesan yang mengejutkan pada saat ia memasuki Panawijen. Pedang di lambung akan segera dapat dilihat, sebagai suatu kesiagaan untuk berkelahi. Tetapi pedang yang tergantung di kudanya, tidak segera akan dilihat orang. Mungkin kesannya akan jauh berbeda. Kuda sempana dengan pedang di lambung dan kuda sempana yang tidak bersenjata, meskipun senjata itu sebenarnya dapat dipergunakan apabila perlu. Sementara kuda sempana mempersiapkan dirinya, maka Mahisa Agni telah mendapatkan 2 orang atas persetujuan Ki Buyut Panawijen untuk menemani kuda sempana pergi. Dengan demikian, kedatangan kuda sempana ke Padukuhan Panawijen tidak akan terlampau mengejutkan orang-orang yang masih tinggal di sana. Hati-hatilah kuda sempana, pesan Mahisa Agni. Kau harus menuju ke arah yang berlawanan dari arah aku Tunggul Ametung yang akan segera datang. Perambas jalannya telah datang, dan pasti sebentar lagi aku akan menyusul. Ya Agni. Aku akan pergi ke barat, kemudian berbelok menyusur sungai. Aku kira aku tidak akan menempuh jalan itu, aku kira aku akan datang dari timur. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Kemungkinan yang terbesar adalah demikian. Karena itu maka jawabnya. Baiklah. Tetapi kau harus selalu mencoba memandang ke kejauhan. Kau harus segera menghindar apabila kau kemudian ternyata melihat iring-iringan apapun. Dari kejauhan kau pasti akan sukar membedakan, apakah iring-iringan itu iring-iringan aku Tunggul Ametung. Aku kira aku dapat membedakannya Agni. Aku akan datang dengan kebesaran. Panji-panji, tunggul dan rontek-rontek yang dibawanya pasti akan segera dapat aku kenal. Mudah-mudahan upacara kebesaran itu dibawanya lengkap. Nah, sekarang mumpung masih sempat berangkatlah. Kuda sempana dan 2 orang yang mengawaninya segera meloncat naik ke atas punggung kuda masing-masing. Tetapi wajah kuda sempana segera menjadi tegang ketika tiba-tiba saja kebo ijo telah muncul pula dari antara gubuk-gubuk di perkemahan itu. Kemana kau akan lari kuda sempana? Agaknya kau telah bersepakat dengan Mahisa Agni, menghindarkan diri dari hukumanku. Apakah orang semacam kau masih pantas diampuni? Kemudian kepada Mahisa Agni ia berkata. Akan kau sembunyikan di mana anak itu Agni? Wajah kuda sempana menjadi tegang. Hampir saja ia meloncat turun dari kudanya. Tetapi dengan herannya ia melihat Mahisa Agni yang seolah-olah acuh tidak acuh saja atas kehadiran kebo ijo itu. Bahkan ia berkata, hati-hatilah kuda sempana. Sampaikan salamku kepada mereka. Sejenak kuda sempana tidak dapat berkata sepatah kata pun. Perhatiannya terbelah antara pesan Mahisa Agni dan sikap kebo ijo. Karena itu, maka dipandanginya kedua orang itu berganti-ganti. Heh, Mahisa Agni, terdengar kebo ijo berteriak. Apakah kau tuli? Heh? Akan kau sembunyikan di mana anak itu? Jangan ikut campur dalam persoalan ini. Meskipun kau yang membawanya kemari, tetapi kau tidak akan aku ikut sertakan menanggung kesalahannya apabila kau tidak campur tangan. Sekarang pergilah. Biarlah aku urus sendiri anak yang sombong dan keras kepala ini. Ken Arok ini sedang berbicara dengan prajurit-prajurit perambas jalan. Setelah aku mendesaknya, ia akhirnya menyerahkan persoalan kuda sempana kepadaku disaksikan oleh prajurit-prajurit perambas jalan. Mereka adalah prajurit-prajurit pengawal istana, bawahan Kakang Witantra. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia sama sekali tidak berpaling. Bahkan katanya, kuda sempana. Mumpung masih sempat, pergilah. Ingat jangan kau turuti saja perasaanmu. Kau harus berusaha mengendalikan dirimu. Sudah banyak kau korbankan perasaanmu untuk menemukan dunia baru. Karena itu, maka jagalah dirimu. Kau memang masih harus banyak berkorban perasaan. Tetapi kau akan berhasil. Agni, kebo ijo berteriak. Apakah kau memang telah bersepakat untuk menentang kekuasaan prajurit Tumapel di Padang Karautan? Mahisa Agni masih belum berpaling. Ketika ia melihat kuda sempana menggeretakkan giginya, maka ia berkata, salah satu dari ujianmu. Sekarang berangkatlah.
Cepat. Jangan kau hiraukan kebo ijo itu. Ia tidak akan dapat berlari secepat kudamu. Jangan berkecil hati. Kau tidak lari daripadanya. Tetapi kau menghindarkan dirimu dari kesulitan yang tidak perlu. Kuda Sempana ragu-ragu sejenak. Dan ia masih mendengar kebo ijo berkata lantang. Apa yang kau katakan itu, Agni? Ingat. Apabila kuda Sempana lari dari padang karautan, maka kaulah yang bertanggung jawab. Kaulah yang akan menerima hukuman yang seharusnya dibebankan kepada kuda Sempana. Betapapun Mahisa Agni mencoba menahan dirinya, namun terasa dadanya berdesir pula. Meskipun demikian, ia masih sempat berkata kepada kuda Sempana. Cepat. Kau telah mengenal aku. Jangan kau cemaskan aku. Ken Arok telah membenarkan sikapku. Tidak. Ken Arok telah menarik keputusannya. Jangan hiraukan. Cepat pergi. Jangan coba melarikan diri, teriak kebo ijo. Ternyata kebo ijo tidak hanya sekedar berteriak-teriak. Ternyata secepat kilat ia telah mencabut pedangnya dan meloncat maju ke arah kuda Sempana. Tetapi tepat pada saatnya Mahisa Agni telah memukul perut kuda itu sehingga kuda yang ditunggangi oleh kuda Sempana itu meloncat dan berlari. Setan, kebo ijo mengumpat. Ia masih mencoba mengejar kuda yang berlari semakin kencang itu, tetapi justru semakin lama menjadi semakin jauh. Sementara itu Mahisa Agni memberi tanda kepada dua orang yang akan mengawani kuda Sempana ke Panawijen untuk segera berangkat menyusulnya. Hati-hati, pesan Mahisa Agni. Hindarilah anak yang telah menjadi gila itu. Jangan hiraukan, tetapi jangan sampai tersentuh tangannya anak itu luar biasa. Keduanya mengangguk. Mereka segera menggerakkan kekang kudanya dan menyentuh dengan tangannya, sehingga kuda-kuda itu pun segera meloncat berlari. Tetapi mereka harus berhati-hati. Mereka melingkar beberapa jauh, supaya kebo ijo tidak dapat menahan mereka. Terdengar kebo ijo mengumpat-umpat. Ketika ternyata bahwa langkah kakinya tidak dapat menyusul derap kaki-kaki kuda itu, maka ia pun segera berhenti dengan nafas terengah-engah. Bahkan kemudian diacung-acungkannya pedangnya. Tetapi kuda Sempana semakin lama menjadi semakin jauh, disusul oleh kedua orang yang akan mengawaninya ke Panawijen. Sambil menggeretakkan giginya kebo ijo berpaling. Darahnya serasa melonjak sampai ke kepala ketika ia melihat Mahisa Agni masih berdiri di tempatnya. Anak gila itulah yang telah menyebabkan aku kehilangan kuda Sempana, kebo ijo menggeram. Matanya menjadi merah karena kemarahan dan kekecewaan yang bercampur baur. Anak itulah yang harus menerima akibatnya. Tiba-tiba otak kebo ijo menjadi gelap pepat, disaput oleh kemarahan dan kekecewaan. Perlahan-lahan ia berjalan kembali mendekati Mahisa Agni. Pedangnya masih berada di dalam genggamannya setelah diacung-acungkan kepada kuda Sempana. Mahisa Agni melihat sikap kebo ijo itu dengan hati yang berdebar-debar. Apakah ia harus kehilangan akal dan melayani anak yang bengal itu? Namun tumbuh juga di dalam hatinya, keinginan untuk sedikit memberi peringatan kepadanya. Supaya ia dapat mencoba mengekang dirinya. Tetapi Mahisa Agni ragu-ragu. Bagaimanapun juga kebo ijo adalah seorang pimpinan prajurit Tumapel di Padang Karautan. Meskipun ia tidak tahu, kenapa anak itulah yang dikirim oleh aku untuk membantu Ken Arok. Kenapa tidak orang lain? Kehadiran kebo ijo pasti hanya akan menambah beban saja bagi Ken Arok, meskipun kebo ijo sebenarnya juga seorang pekerja yang rajin. Namun sikapnya lah yang terlampau mengecewakan. Kebo ijo yang memegang pedang di tangannya itu semakin lama menjadi semakin dekat. Debar jantung Mahisa Agni pun semakin lama menjadi semakin cepat pula. Ia masih saja dicengkam oleh keraguan-raguan. Apakah yang sebaik-baiknya dilakukan? Aku tidak dapat mengharapkan Ken Arok saat ini, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Ia sedang menerima keempat prajurit itu. Seandainya ia ada di sini, maka aku tidak akan perlu berbuat apa-apa. Semuanya aku serahkan saja kepadanya. Tetapi sekarang aku sendiri di sini. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Sedang kebo ijo itu pun melangkah semakin lama menjadi semakin dekat, dengan wajah yang tegang dan mata yang menyala. Debar jantung Mahisa Agni terasa menjadi semakin cepat bergetar. Setiap langkah kebo ijo terasa seperti tusukan yang tajam menghujam ke dalam tubuhnya. Betapa keraguan-raguan telah mencengkam dadanya. Bagaimanapun juga, adalah lebih baik daripada kebo ijo harus berkelahi lagi melawan kuda Sempana, desis Mahisa Agni di dalam hatinya.
Ketika ia memandang ke kejauhan dilihatnya kuda sempana sudah hampir hilang di balik cakrawala. Yang tampak adalah bintik-bintik yang kecil bergerak-gerak di antara semak-semak yang liar. Mahisa Agni, sejenak kemudian terdengar Kebo Ijo membentak. Apakah kau tidak tahu bahwa aku adalah orang kedua di padang karautan ini? Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Ditatapnya mata Kebo Ijo yang seolah-olah sedang membara. Heh, apakah kau tuli atau bisu? Teriak Kebo Ijo. Jangan membentak-bentak seperti terhadap anak kecil Kebo Ijo, sahut Mahisa Agni Sareh. Marilah kita berbicara sebagai orang-orang yang telah dewasa. Janganlah selalu memanjakan perasaanmu yang meledak-ledak itu. Tutup mulutmu. Aku mempunyai kekuasaan di sini. Aku tahu, tetapi aku tahu juga batas-batas kekuasaanmu. Apa? Kau sangka kekuasaanku terbatas? Aku adalah prajurit Tumapel. Justru aku adalah salah seorang pimpinmu di sini. Kalau Ken Arok tidak ada, maka akulah yang memutuskan semua persoalan. Tetapi sekarang Ken Arok ada. Karena itu, jangan memutuskan persoalan apapun. Serahkanlah kepada Ken Arok. Tidak. Aku pun berwenang. Aku mempunyai kekuasaan yang jauh lebih besar dari kau. Kau hanyalah seorang pedukuhan Panawijen. Sedang aku adalah pimpinan prajurit. Apakah bedanya? Seorang pedukuhan dan seorang prajurit? Kita adalah orang-orang Tumapel. Kita adalah isi dari tanah ini dalam sudut yang berbeda-beda. Tetapi kita semualah yang wajib memenuhi wadah ini. Salah satu wujudnya adalah bendungan itu. Kita bersama-sama telah membangun sebuah bendungan yang akan memberi manfaat kepada kita semuanya. Apalagi? Kenapa kau masih menyebut perbedaan di antara kita? Tutup mulutmu, Kebo Ijo membentak. Sekali lagi kau harus mendengar, aku adalah seorang prajurit. Aku dapat berbuat apa saja atasmu, atas orang-orang biasa seperti kau. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Tetapi ia menjawab. Apakah Ken Arok itu bukan seorang prajurit? Kebo Ijo terdiam sejenak mendengar pertanyaan itu. Namun kemudian ia pun bertanya. Kenapa dengan Ken Arok? Kebo Ijo, berkata Mahisa Agni yang masih mencoba menahan dirinya. Seharusnya kau bercermin kepadanya. Ken Arok adalah orang yang paling berkuasa di dalam kesatuan prajurit-prajurit Tumapel yang berada di padang karautan ini. Tetapi sikapnya jauh berbeda dengan sikapmu. Tetapi aku yang sudah mengenalmu cukup lama, dapat mengerti bahwa demikianlah tabiat Kebo Ijo. Sejak kau belum menyebut dirimu seorang prajurit, kau adalah seorang yang dikuasai oleh perasaanmu yang meledak-ledak itu. Tetapi justru sekarang kau harus merubah sikapmu. Kau sudah semakin dewasa. Hatimu seharusnya sudah menjadi semakin mengendap. Kau harus dapat membedakan mana yang baik untukmu sendiri dan mana yang buruk. Kau harus dapat juga membedakan mana yang baik untuk lingkunganmu sebagai seorang prajurit dan mana yang tidak. Persetan dengan sesorahmu, Kebo Ijo menggeram. Aku telah kehilangan kuda sempana. Aku baru mendapatkan gantinya. Kenapa tidak kau kejar saja anak itu? Kau yang gila. Sudahlah. Jangan terlampau mendendam. Lihat, bendungan itu telah selesai dibuat oleh orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel. Aku telah memberikan banyak sekali bantuan, selain peralatan dan tenaga. Aku telah mengirimkan bahan-bahan makanan, bukan saja untuk para prajurit tetapi juga untuk orang-orang Panawijen. Kesan itu terlampau dalam menghunjam di dalam hati kami. Kami berterima kasih sekali atas semua bantuan itu. Karena itu, Kebo Ijo, kau jangan membuat semuanya itu rusak. Kau jangan merubah kesan yang mendalam di dalam hati kami. Kau seorang akan dapat merusakkan segala macam rasa terima kasih kami, atau setidak-tidaknya mengurangi. Karena itu cobalah mengekang diri. Cukup, cukup. Kau tidak berhak memberikan nasihat itu kepadaku. Bukan aku sendiri yang berpendirian demikian. Kakakmu, seorang prajurit yang bukan saja menjadi pimpinan di padang karautan, bahkan seorang perwira pimpinan pasukan pengawal istana seisinya pun berpendirian demikian, supaya kau mencoba mengekang dirimu. Persetan dengan Kakang Witantra. Persoalan ini adalah persoalanku dan kuda sempana. Sekedar persoalan pribadi? Kebo Ijo terdiam sejenak. Tetapi nyala matanya menjadi semakin berkobar. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli.
Tetapi karena kau telah memungkinkan kuda sempana pergi, maka kaulah yang akan menerima hukumanku. Mahisa Agni menjadi semakin berdebar-debar. Ia masih belum tahu, apakah yang sebaiknya dilakukan. Sebentar lagi aku akan datang. Apakah yang akan dikatakan nanti apabila ia mengetahui perselisihan ini? Tanpa sesadarnya Mahisa Agni melayangkan pandangan matanya berkeliling. Ia tidak melihat seorang pun. Agaknya setelah keempat prajurit yang mendahului aku itu datang, mereka telah berkumpul di ujung perkemahan ini, untuk melihat aku yang pasti segera akan datang dengan kebesarannya. Jangan mencari jalan untuk lari, bentak Kebo Ijo. Nasibmu agaknya memang terlampau jelek. Kau terlepas dari tangan Kebo Sindet, tetapi kau akan mati di tanganku. Tak akan ada lagi orang yang akan menolongmu. Gurumu pun tidak. Dada Mahisa Agni menjadi semakin berdebar-debar. Kini ia sendiri menghadapi keadaan yang sama sekali tidak diduganya. Ia berada dalam keadaan tanpa pilihan. Meskipun demikian Mahisa Agni masih mencoba. Kebo Ijo. Cobalah, katakan kepadaku. Apakah sebabnya maka kau dan kuda sempana bertengkar, bahkan kau telah menyebut-nyebut hukuman mati? Hukuman mati hanya akan diberikan kepada mereka yang sudah melakukan kesalahan yang luar biasa, dan tidak ada harapan lagi untuk diperbaiki. Bahkan aku Tunggul Ametung sudah memaafkan kuda sempana. Ki Buyut Panawijen yang seharusnya mendendamnya seperti aku sendiri mendendam, sudah memaafkannya pula. Kenapa tiba-tiba saja kau yang tidak terlibat di dalam persoalan-persoalan sebelumnya, menjatuhkan hukuman mati atasnya? Ketika ia lari, maka akulah yang kau sebut-sebut harus menerima hukuman itu. Akulah yang kini akan kau bunuh. Cobalah renungkan. Pantaskah aku mendapat hukuman mati, seandainya aku menggantikan kedudukan kuda sempana? Apakah perbuatan kuda sempana sudah benar-benar melampaui batas? Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Pertanyaan itu telah berhasil menyentuh hatinya. Dan bahkan ia bertanya pula kepada diri sendiri di dalam dadanya. Ya, apakah kesalahan kuda sempana? Sejenak Kebo Ijo terdiam. Mereka terlibat dalam persoalan itu, hanya kerana Kebo Ijo terdorong mengatakan persoalan-persoalan yang telah menyinggung perasaan kuda sempana. Tetapi tiba-tiba Kebo Ijo menggeretakkan giginya. Ia tidak ingin dipengaruhi pertanyaan itu. Ia sudah terlanjur dibakar oleh nafsunya untuk berkelahi. Karena itu maka jawabnya. Aku tidak peduli. Aku sudah menjatuhkan keputusan. Keputusan itu dapat dirubah. Lebih baik kau sendirilah yang merubah, daripada dirubah oleh orang lain. Oleh Ken Arok misalnya. Tidak. Aku akan melakukannya sebelum Ken Arok datang. Ia sedang menemui prajurit-prajurit itu, sambil menunggu kedatangan aku. Seandainya kau bunuh aku Kebo Ijo, apakah yang akan kau katakan kepada aku? Aku adalah kakak permaisuri aku itu. Sekali lagi Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, apakah kau hanya berani bernaung di bawah lindungan adikmu itu? Apakah kau bukan seorang laki-laki yang berani bertindak atas namamu sendiri? Apa yang harus aku lakukan? Kita berhadapan sebagai laki-laki. Oh, akhirnya itulah maksudmu sebenarnya. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Persoalannya akan berbeda dari seseorang yang akan menjatuhkan hukuman atas suatu kesalahan. Kalau kau akan menghukum seseorang, maka orang itu tidak akan dapat berbuat jantan seperti yang kau maksud. Kalau kesalahan itu meyakinkan, kejantanan seseorang adalah menerima hukuman itu dengan dada tengadah. Persetan. Sudah aku katakan. Hukuman itu memberi kesempatan kepada kuda sempana dan kemudian kepadamu untuk melakukan perang tanding melawan aku. Mengerti? Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia mengedarkan pandangan matanya. Di dalam hati ia mengharap, mudah-mudahan ada seseorang yang melihat peristiwa itu, kemudian melaporkannya kepada Ken Arok. Dengan demikian, maka Ken Arok dapat mengambil tindakan atas Kebo Ijo, sehingga perkelahian yang diinginkan itu tidak usah terjadi. Tetapi agaknya di sekitar tempat itu sudah terlampau sepi. Kau masih akan lari, bentak Kebo Ijo. Kalau maksudmu tidak kau urungkan, kau akan mendapat hukuman dari aku. Aku tidak peduli. Aku dapat mengarang sebuah cerita tentang dirimu. Ken Arok menjadi saksi, apakah yang sedang kau lakukan? Kebo Ijo terdiam sejenak. Namun kemudian ia menggeram. Aku tidak peduli.
Kita berkelahi secara jantan. Kalau demikian kita perlu saksi. Persetan. Kau mengulur waktu dengan licik supaya ada orang lain yang melihat, kemudian menyelamatkan kau. Tanpa disangka-sangka oleh Kebo Ijo, Mahisa Agni itu mengangguk dan menjawab. Ya. Kau benar. Aku berusaha mengulur waktu, supaya ada orang yang melihat peristiwa ini, melaporkannya kepada Ken Arok, dan memanggilmu. Licik, kau pengecut. Aku tidak peduli. Aku akan menghitung sampai 3 kali. Aku akan menyerangmu. Melawan atau tidak melawan terserah kepadamu. Kau berpedang. Aku tidak membawa senjata. Aku tidak peduli. Carilah senjata ke gubuk-gubuk itu, kau akan menemukan pedang. Baik. Aku akan mencarinya. Tidak. Tidak. Kau pasti akan lari, tunggu di situ. Aku akan mengambil pedang itu untukmu. Kebo Ijo tidak menunggu jawaban Mahisa Agni. Selangkah ia mendekati sebuah gubuk tanpa melepaskan pandangan matanya dari Mahisa Agni yang masih berdiri diam dalam kebimbangan. Sebenarnya ia dapat lari saat itu. Tetapi ada sesuatu yang menahannya. Betapapun juga, adalah tidak menyenangkan sekali untuk lari terbirit-birit menghindarkan diri lari perkelahian, meskipun perkelahian itu sama sekali tidak menyenangkannya. Sejenak kemudian ia melihat Kebo Ijo menyelinap ke dalam sebuah gubuk. Kesempatan menjadi semakin banyak baginya untuk lari. Tetapi kakinya seolah-olah menjadi berat, seberat bandul timah. Agaknya kemudahannya lah yang telah menahannya. Dengan demikian, maka ia masih tetap berdiri di tempatnya dengan penuh kebimbangan ketika Kebo Ijo muncul dari dalam sebuah gubuk dengan meninting sebilah pedang. Tetapi pedang itu adalah pedang yang terlampau jelek untuk bertempur melawan pedang Kebo Ijo. Dengan dada tengada dilemparkannya pedang itu ke hadapan Mahisa sambil berkata, "Aku akan mulai menghitung. Dengarlah baik-baik. Aku akan menyerang apabila aku sampai pada hitungan ketiga. Melawan atau tidak melawan?" Mahisa Agni menjadi semakin berdebar-debar. Kini kesempatan untuk menghindari perkelahian dengan Kebo Ijo menjadi semakin sempit. Kebo Ijo hanya memberinya waktu 3 hitungan lagi. Terasa keringat dingin membasahi punggung Mahisa Agni. Ia tahu bahwa tidak bijaksana apabila terjadi benturan antara mereka yang dengan susah payah selama ini telah bekerja bersama-sama demikian eratnya untuk membangun sebuah bendungan yang kini telah jadi. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan untuk menghindar. Sesaat kemudian Mahisa Agni telah mendengar Kebo Ijo itu berteriak, "1." Mahisa Agni sudah tidak mempunyai pilihan lain daripada berbuat sesuatu, meskipun akibatnya akan tidak pernah dilupakan oleh Kebo Ijo. Tetapi ia harus melupakan. Namun sebelum Kebo Ijo menyebut bilangan berikutnya, tiba-tiba terdengar sorak-sorai di kejauhan. Orang-orang Panawijen dan prajurit Tumapel telah memekikan kata-kata sambutan atas kedatangan Aku Tunggul Ametung. Agaknya mereka telah melihat di kejauhan, tanda-tanda kebesaran Aku Tunggul Ametung yang sudah menjadi kian mendekat. "Dengar," desis Mahisa Agni. "Aku telah datang. Kita tunda persoalan kita sampai lain kali." Wajah Kebo Ijo menjadi semakin tegang. Ia belum melihat Mahisa Agni memungut pedang yang dilemparkannya. Namun orang yang keras kepala itu menyahut, "Aku tidak dapat menunda lagi. Cepat, ambil pedang itu. Kalau kau segera mati, maka aku masih akan sempat melempar mayatmu ke sungai." Mahisa Agni kini telah benar-benar menjadi gelisah, ia ingin melihat Aku itu mendekati perkemahan. Tetapi agaknya Kebo Ijo telah benar-benar menjadi gila. 2. Tiba-tiba Kebo Ijo berteriak. Bersamaan dengan itu, ia telah benar-benar bersiaga. Agaknya ia tidak akan bermain-main lagi. Ia benar-benar akan melakukan apa yang dikatakannya. Membunuh di dalam kegilaannya itu. Akhirnya Mahisa Agni tidak mempunyai pilihan lain. Justru tepat pada saat aku datang. Aku harus mempercepat penyelesaiannya, katanya di dalam hati. Mudah-mudahan tidak meninggalkan bekas apapun, selain di hati Kebo Ijo. Mahisa Agni kemudian tidak mempunyai pilihan lain daripada menunggu serangan Kebo Ijo yang bakal datang. Sesaat lagi, apabila ia telah menyebutkan bilangan yang ketiga. Sekejap kemudian bibir Kebo Ijo mulai bergerak. Maka meluncurlah kata-katanya, mengucapkan bilangan yang ketiga. Tepat pada saat itu pulalah Kebo Ijo meloncat dengan garangnya seperti bunga api yang meloncat di antara awan yang hitam.
Tepat sekali. Hampir tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Pedangnya terjulur lurus ke depan mengarah langsung ke jantung Mahisa Agni. Seandainya lawannya tidak segera menanggapi keadaan maka ia pasti akan tersobek dadanya pada tusukan yang pertama. Kebo Ijo yang sudah bermata gelap itu tidak melihat Mahisa Agni memungut pedang yang dilemparkannya. Bahkan ia tidak melihat anak muda itu sempat menghindarkan diri. Sehingga dengan demikian, maka genggaman pedangnya menjadi semakin erat. Apabila ujung pedang itu menghunjam ke dalam dada, di sela-sela tulang rusuk lawannya, maka pedang itu harus langsung menghunjam ke arah jantung. Tetapi yang terjadi benar-benar tidak terduga, sehingga terasa darah Kebo Ijo seolah-olah membeku. Betapa terkejut anak muda itu, ketika terasa pedangnya seolah-olah membentur dinding baja. Tetapi sejenak kemudian, ia tidak dapat melihat dengan jelas. Semuanya menjadi kabur. Yang tampak olehnya hanyalah bayangan yang seakan-akan bergeser, kemudian menggeliat dan meluncur ke samping. Sebuah sentuhan telah mengenai punggungnya. Sentuhan itu tidak terlampau keras, namun sentuhan itu seolah-olah membuat tubuhnya menjadi tidak berdaya sama sekali, sehingga hampir di luar sadarnya, ia terdorong beberapa langkah dan terbanting jatuh di tanah. Kebo Ijo masih berusaha cepat-cepat untuk bangkit. Tetapi ketika kedua tangannya menahan tanah, maka seolah-olah kedua tangannya itu sudah tidak bertenaga sama sekali, sehingga sekali lagi ia jatuh terjerembab. Kebo Ijo menggeram. Yang dapat dilakukan adalah berguling perlahan-lahan. Ketika ia sudah menengadah, maka pandangan matanya yang kabur, semakin lama menjadi semakin terang. Yang pertama-tama dilihatnya berdiri di sampingnya adalah Mahisa Agni. Di tangannya tergenggam sebilah pedang. Sama sekali bukan pedang yang telah dilemparkannya kepadanya, tetapi pedang itu adalah pedangnya. Dengan gerak naluriah, Kebo Ijo berusaha untuk bangkit sambil menggeretakkan giginya. Tetapi untuk kesekian kalinya ia terjatuh dan terbaring lagi di atas tanah yang lembab. Jangan mencoba untuk bangkit, berkata Mahisa Agni. Tidak akan ada gunanya. Sebaiknya kau berbaring saja di situ. Aku pasti akan bersedia menengokmu. Persetan, teriak Kebo Ijo. Jangan menyesal, sahut Mahisa Agni. Dengar, suara sorak yang serasa akan meruntuhkan langit itu adalah pertanda bahwa aku Tunggul Ametung sudah datang. Terserah kepadamu, apakah kau akan menyambut atau kau ingin berbaring di situ saja sampai aku datang dan menanyakan kau. Apabila demikian, maka kau akan segera mendapat pertolongan. Tutup mulutmu. Tutup mulutmu. Kau curang. Apabila kau benar-benar jantan berikanlah pedangku. Mahisa Agni menjadi heran. Aku bukan pelayanmu. Ambillah sendiri. Persetan, Kebo Ijo mengumpat-umpat. Tetapi ia masih belum dapat bangkit. Ia masih berbaring di atas tanah sambil mengumpat tidak habis-habisnya. Segala macam usaha telah dilakukannya, tetapi ia tidak dapat membebaskan diri dari keadaan karena sentuhan tangan Mahisa Agni. Mahisa Agni pun masih berdiri di tempatnya. Sorak para prajurit dan orang-orang Tumapel menjadi semakin riuh. Agaknya aku dan rombongannya telah menjadi semakin dekat. Kebo Ijo, berkata Mahisa Agni kemudian. Apakah kau mendengar sorak yang ramai itu? Dan apakah kau tahu apakah artinya? Tutup mulutmu, Kebo Ijo membentak. Kalau kau jantan, berikan pedang itu. Apakah kau memerlukannya? Aku tetap pada pendirianku. Aku harus membunuhmu. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Di kejauhan sorak yang semakin keras selalu menyentuh telinganya. Sehingga dengan demikian ia menjadi termangu-mangu. Namun ia masih ingin mencoba untuk menjinakkan Kebo Ijo. Karena itu, maka selangkah ia maju. Diserahkannya pedang Kebo Ijo kepadanya sambil berkata, "Ini pedangmu." Dengan serta-merta Kebo Ijo ingin merebut pedang itu dari tangan Mahisa Agni. Tetapi tangannya serasa tidak mungkin digerakkannya lagi. Betapa ia berusaha, namun tangan itu hanya terangkat perlahan-lahan sekali. Meskipun demikian Kebo Ijo itu masih juga berusaha menerima pedangnya, tetapi demikian tangannya menggenggam pedang, maka tangan itu pun terkulai dengan lemahnya. Pedang yang setiap hari disandangnya, yang setiap kali ditimang-timangnya itu, kini beratnya 100 kali lipat. Apakah kau akan mempergunakan pedangmu? Bertanya Mahisa Agni. Pengecut yang licik. Kau tidak berkelahi secara jantan.
Kau membuat aku setengah lumpuh, karena kau takut berhadapan sebagai laki-laki. Mahisa Agni tidak menjawab. Tetapi ia menjadi semakin bingung. Ternyata kebo ijo itu sama sekali tidak menjadi lunak, bahkan sebaliknya ia menjadi semakin liar. Apakah aku akan mempergunakan cara lain, desisnya di dalam hati. Agaknya aku sudah menjadi semakin dekat. Tetapi Mahisa Agni tidak mempunyai cara yang lebih baik. Menurut perhitungannya, orang-orang Panawijen dan para prajurit itu baru melibat umbul-umbul dan tanda-tanda kebesarannya di kejauhan. Jarak itu masih akan ditempuhnya dalam waktu yang cukup lama. Apalagi kedatangan mereka bersama Ken Dedes, yang pasti naik sebuah tandu yang dipikul oleh beberapa orang. Perjalanan yang demikian tentu akan terlalu lambat. Karena itu, maka menurut perhitungan Mahisa Agni, ia masih mempunyai sedikit waktu untuk mempergunakan cara lain dalam usahanya untuk menundukkan kebo ijo. Ketika kebo ijo masih saja mengumpat-umpatinya, maka Mahisa Agni itu pun segera berjongkok di sampingnya. Dengan sebuah sentuhan tangan, Mahisa Agni telah memberikan sedikit kemungkinan bagi kebo ijo untuk bergerak. Tetapi Mahisa Agni berbuat lebih daripada itu. Diurutnya punggung kebo ijo beberapa kali. Maka sesaat kemudian maka kebo ijo itu pun segera meloncat dengan garangnya sambil memutar pedangnya. Kau benar-benar bodoh Agni. Desisnya. Aku tidak akan dapat berbuat lengah untuk kedua kalinya. Sekarang, sampailah saatnya kau berkubur di padang karotan, di samping bendungan yang kau impi-impikan itu. Tetapi kau untuk seterusnya tidak akan melihat betapa airnya mengalir ke parit-parit dan tanah persawahan. Mahisa Agni tidak menjawab. Tetapi dengan acuh tidak acuh ia memandang pedang yang dilemparkan kebo ijo kepadanya. Cepat ambil, teriak kebo ijo. Mahisa Agni pun segera memungut pedang itu. Tetapi kebo ijo menjadi terkejut ketika ia melihat Mahisa Agni justru mematahkan pedang itu menjadi beberapa potong. Ya, beberapa potong hanya dengan tangannya. Gila, ia menggeram. Namun ia sama sekali tidak mau mempertimbangkan lagi perbuatannya. Justru dengan demikian hatinya menjadi semakin terbakar. Dengan serta-merta ia meloncat menyerang Mahisa Agni dengan sepenuh tenaga. Mahisa Agni memang mengharap kebo ijo menjadi semakin marah dan menyerangnya. Semakin cepat semakin baik, karena sorak-sorai di kejauhan itu pun semakin menggetarkan udara. Kesempatan yang datang itu pun dipergunakannya sebaik-baiknya. Kali ini ia tidak ingin melumpuhkan kebo ijo. Tetapi ia sengaja mempergunakan cara yang lain, yang agak lebih kasar. Pada saat pedang kebo ijo meluncur mengarah ke jantungnya, maka Mahisa Agni pun dengan lincahnya menghindar. Tetapi ia tidak hanya menghindar saja. Dengan kecepatan yang melampaui kecepatan bergerak kebo ijo, Mahisa Agni pun menyerangnya pula dengan tangannya. Sebuah pukulan yang keras meskipun hanya sebagian saja dari tenaganya yang dipergunakan, telah mengenai pelipis kebo ijo sehingga ia terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Tetapi Mahisa Agni yang mempunyai kemampuan jauh di atas kemampuan kebo ijo itu tidak membiarkannya. Sekali lagi ia meloncat maju, dan sekali lagi kebo ijo tidak sempat menghindarkan dirinya. Tinju Mahisa Agni telah menyentuh keningnya yang berkeringat. Pukulan itu telah mendorong kebo ijo beberapa langkah. Dengan susah payah ia mencoba mempertahankan keseimbangannya. Tetapi yang terjadi adalah di luar kemungkinan yang dapat dilakukan. Tangan kiri Mahisa Agni ternyata telah mengenai dagunya. Ketika kepalanya tertengadah, maka perutnya serasa akan meledak. Sebuah tinju yang keras telah membuatnya hampir muntah. Dalam keadaan yang demikian, ia masih merasakan beberapa pukulan Mahisa Agni mengenai pundak, dada dan lambungnya. Kemudian kaki Mahisa Agni telah melemparkannya dan membantingnya jatuh terjerembab. Betapa sakitnya seluruh tubuh kebo ijo itu. Rasanya tulang-tulangnya menjadi remuk dan patah-patah. Hanya dalam waktu yang terlampau singkat, ia sudah hampir kehilangan kemampuan untuk berbuat sesuatu. Meskipun seperti pada saat ia dilumpuhkan, sehingga sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu, namun kali ini keadaan itu disertai dengan perasaan sakit yang luar biasa. Sejenak kemudian kebo ijo masih saja berbaring di atas tanah. Sekali-sekali mulutnya menyeringai menahan sakit yang serasa menyengat-nyengat seluruh kulitnya. Di beberapa bagian tubuhnya terdapat noda-noda merah kebiru-biruan. Dan di beberapa tempat yang lain, kulitnya seperti terbakar. Mahisa Agni melihat kebo ijo menjadi kesakitan.
Meskipun tidak ada luka-luka yang berbahaya, namun rasanya Kebo Ijo sudah tidak akan dapat melawannya lagi. Namun Mahisa Agni masih ingin membuat Kebo Ijo jera sama sekali. Karena itu, maka Mahisa Agni pun segera berdiri di dekatnya sambil bertolak pinggang. "Bangkitlah," berkata Mahisa Agni. "Ambil pedangmu yang terlepas itu." Kebo Ijo tidak segera menjawab. Tetapi matanya menyorotkan dendam yang menyala di dalam dadanya. "Aku melihat kebencian di wajahmu. Marilah kita selesaikan persoalan kita sampai tuntas," desak Mahisa Agni. Tetapi Kebo Ijo tidak segera menjawab. "Kenapa kau diam saja?" bertanya Mahisa Agni. "Bukankah kau yang ingin kita berkelahi? Kau memberi kesempatan kepadaku, seperti yang kau sebutkan sendiri bahwa hukuman yang harus aku jalani adalah berkelahi melawan kau. Sekarang, kenapa kau berhenti?" Kebo Ijo masih diam membeku. Sementara itu di kejauhan sorak-sorak para prajurit Tumapel dan rakyat Panawijen menjadi semakin keras. "Aku telah menjadi semakin dekat. Terserah kepadamu, apakah kau akan tetap berbaring di situ, atau kau akan ikut serta menyambut kedatangannya." Mahisa Agni kemudian tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Menurut dugaannya, maka aku pasti sudah menjadi semakin dekat. Karena itu, maka segera ia melangkah dengan tergesa-gesa meninggalkan Kebo Ijo yang masih berbaring. Ia mengharap bahwa Kebo Ijo itu nanti akan bangkit dengan sendirinya, karena ia tidak menyentuh bagian-bagian yang dapat menghentikan kerja beberapa jalur urat. Yang terjadi hanyalah sekedar benturan lahiriah. Pukulan-pukulan yang tidak dilambari oleh kekuatan lain daripada kekuatan Mahisa Agni sehari-hari, meskipun dengan demikian Kebo Ijo telah menjadi merah biru. Ternyata perhitungan Mahisa Agni itu tidak meleset. Sesaat kemudian Kebo Ijo itu pun merangkak-rangkak sambil menahan sakit. Baru kemudian ia berhasil berdiri sambil menekankan tangannya pada kedua sisi lambungnya. Punggungnya serasa patah, dan pelipisnya menjadi nyeri. "Setan," ia mengumpat. Tetapi sejalan itu tumbuhlah keheranannya atas kemampuan Mahisa Agni itu. Hampir tanpa dapat membalas ia telah dihujani dengan pukulan yang bertubi-tubi. Gerak Kebo Ijo seolah-olah tidak mencerminkan seorang yang telah berguru bertahun-tahun lamanya. Ia harus menelan begitu saja setiap pukulan yang datang seperti banjir, terus-menerus, tanpa dapat dihindarinya. "Dari mana anak setan itu mempelajari ilmu yang gila itu?" berkata Kebo Ijo di dalam hatinya. "Terakhir aku melihat dalam kemampuannya berkelahi, aku sama sekali tidak mengaguminya. Aku tidak melihat perubahan-perubahan yang tampaknya dapat berkembang. Tetapi tahu-tahu kini aku berhadapan dengan hantu yang aneh." Kebo Ijo itu tersadar ketika ia mendengar sorak yang bergemuruh semakin keras. Perlahan-lahan ia melangkah dengan ragu-ragu. Dikibaskannya pakaiannya yang kotor dan tidak teratur. Kemudian dicobanya untuk membenahinya. "Setan itu telah mengotori pakaianku," desisnya. "Tetapi aku tidak akan sempat berganti pakaian selengkapnya." Bersambung ke bab 105. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.